Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Pina Salsabila dengan NPM 202151140. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Zulfikar Mansur MPD. Let's check it out. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai skala peta. Pernahkah kalian membuka peta? Di bagian pojok peta biasanya tertulis misalkan 1/10.000 atau 1/2 juta. Nah, apa sebenarnya maksud dari tulisan tersebut? Ya, tulisan tersebut merupakan skala dari peta yang digambar. Lalu, apa itu skala? Materi kali ini akan membahas tuntas tentang skala peta. Submateri skala peta. Yang pertama yaitu pengertian skala peta. Yang kedua yaitu jenis-jenis skala. Yang ketiga yaitu cara mengubah skala. Yang keempat yaitu faktor pada gambar berskala. Yang terakhir yaitu cara menentukan skala. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu skala peta. Skala peta adalah angka dengan perbandingan jarak peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala peta tidak hanya menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan, seperti untuk mengukur jarak di lapangan atau menghitung luas suatu area, tetapi dengan menunjukkan ketelitian geometris dan detail dari unsur dan informasi yang disajikan. Semakin besar suatu skala peta, maka semakin teliti dan detail unsur informasi yang disajikan. Begitupun sebaliknya. Biasanya juga skala digunakan oleh arsitek ketika akan membangun rumah, gedung, taman, dan lain-lain. Skala juga digunakan ketika membuat miniatur, baik miniatur bangunan maupun miniatur sebuah benda. Skala peta dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, skala yang menggunakan angka-angka. Di jenis ini terdapat skala angka, skala numerik, skala perbandingan, dan skala pecahan. Skala pecahan atau biasa dikenal dengan skala angka atau numerik merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka di peta. Skala ini menunjukkan angka perbandingan dalam peta dengan jarak sebenarnya di lokasi yang meliputi deret angka dari angka 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Misalnya, skala peta 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000, dan lain sebagainya. Skala angka berfungsi diantaranya adalah memudahkan pembaca peta dalam menghitung dan memperkirakan perbesaran pada keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca peta baik yang peta tulis maupun konvensional dan digital dapat memastikan jarak tempuh di lokasi sebenarnya dan memperhitungkan waktu perjalanan serta berapa besar kecepatan yang diinginkan oleh pembaca peta. Yang kedua, skala yang menggunakan garis dengan ukuran perbandingan. Di jenis ini ada skala grafik, skala batang, dan skala garis. Skala grafis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas, dan setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Keunggulan skala peta ini, jika diperbesar atau diperkecil, skalanya akan berubah dengan sendirinya tanpa perlu konversi angka. Contoh, 0, 2, 4, 6, 8, 10 km. Lalu menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Dibaca, setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km di lapangan. Penyebut kilometer yang terakhir 10 km dibagi penyebut cm yang terakhir 5 cm. Jadi 10/5 sama dengan 2 km. Yang ketiga yaitu skala yang menggunakan kata-kata di dalam representasi ukuran jarak peta. Dalam jenis ini terdapat skala verbal, skala pernyataan, dan skala kalimat. Skala verbal merupakan skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara verbal. Skala yang sering ada di peta-peta tidak menggunakan satuan pengukuran matrik.
Misalnya peta-peta di Inggris. Contoh, 1 inci sama dengan 5 mil. Skala perbal biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa. Dari jenis-jenis skala ini, kita biasanya menggunakan skala yang pertama, yaitu skala yang menggunakan angka-angka. Selanjutnya akan membahas mengenai rumus skala. Berikut adalah rumus terkait cara mencari skala. Biasanya untuk memudahkan hafalan mengenai rumus skala, rumus tersebut digambarkan dalam diagram segitiga berikut ini. Perhatikan diagram segitiga tersebut ada JPP, ada skala, ada JS. Dengan keterangan bahwa JPP merupakan jarak pada peta, JS merupakan jarak sebenarnya. Sehingga didapat rumus skala, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta sama dengan skala dibagi jarak sebenarnya. Dan apabila kita mencari jarak sebenarnya, maka menggunakan rumus jarak pada peta per skala. Faktor pada gambar berskala merupakan perbandingan antara ukuran sisi-sisi gambar atau model yang bersesuaian dengan ukuran objek sebenarnya. Faktor pada gambar berskala dapat berupa pengecilan dan perbesaran dengan mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Faktor pengecilan merupakan perbandingan ukuran benda hasil pengecilan dengan ukuran benda mula-mula atau aslinya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor pengecilan sama dengan ukuran hasil pengecilan per ukuran asli. Lalu faktor perbesaran merupakan perbandingan ukuran benda hasil perbesaran dengan ukuran benda mula-mula atau aslinya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor perbesaran sama dengan ukuran hasil perbesaran per ukuran asli. Faktor pengecilan dan perbesaran dapat dibuat juga dengan faktor skala, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor skala atau N sama dengan ukuran gambar per ukuran asli. Untuk N kurang dari 1 disebut faktor pengecilan, dan untuk N lebih besar daripada 1 disebut faktor perbesaran. Cara mengubah skala. Perlu Anda pahami juga bahwa jenis skala peta yang ada dapat diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu, bagaimana cara merubahnya? Untuk merubah skala peta ada beberapa cara berikut. Yang pertama, mengubah skala angka ke skala grafik. Contoh, dalam peta tertulis skala 1/300.000. Ubahlah ke dalam skala grafik atau garis. Penyelesaiannya, skala 1/300.000 berarti satu bagian di peta menunjukkan 300.000 bagian di lapangan. Apabila dibuat dalam sentimeter, maka 1 cm di peta sama dengan 300.000 cm di lapangan. Bila dibuat skala grafiknya, berarti tiap-tiap cm atau dalam satu kotak nilainya 300.000 cm atau 3 km. Bila digambarkan skala grafiknya sebagai berikut. Perhatikan ya skala grafiknya. Yang kedua, mengubah skala garis menjadi skala angka. Contoh, skala garis digambarkan seperti di bawah ini. Ubahlah menjadi skala angka. Perhatikan grafiknya. Penyelesaiannya, pada peta dengan skala ini berarti tiap panjang garis atau kotak menggambarkan 2 km di lapangan. Sehingga apabila tiap kotak antara 0, 2, 4, dan 4 sampai 6 masing-masing jika diukur sama dengan 2 cm, maka 2 cm sama dengan 2 km. 1 cm sama dengan 1 km. Sehingga 1 cm sama dengan 100.000 cm. Sehingga skala angkanya menjadi 1/100.000. Ketiga, yaitu mengubah skala angka menjadi skala inci atau mil. Contoh, skala angka 1/500.000 ubahlah menjadi skala inci mil. Penyelesaiannya, skala 1/500.000 ini berarti tiap 1 inci sama dengan 500.000 inci di lapangan.
Sehingga 500.000 inci dijadikan mil sama dengan 500.000 per 63.360 sama dengan 7,89 atau 7,89 yang kemudian dibulatkan menjadi 8 mil. Jadi skala inci milnya sama dengan 1 berbanding 8. Perlu Anda ingat bahwa 1 mil sama dengan 63.360 inci. 1 inci sama dengan 1 berbanding 63.360 mil. 1 inci sama dengan 2,54 cm atau sama dengan 0,0254 meter. 1 meter sama dengan 39,37 inci. 1 kilometer sama dengan 0,62137 mil. Yang keempat yaitu mengubah skala grafik menjadi skala mil inci. Contoh, jika diketahui grafik sepanjang 5 cm menunjukkan jarak 10 mil di lapangan, ubahlah menjadi skala angka dan inci mil. Penyelesaiannya, 5 cm sama dengan 10 mil dijadikan inci terlebih dahulu sehingga 5 cm sama dengan 5 per 1,54 sama dengan 1,968 sama dengan 2 cm. Dibulatkan. Berarti 2 inci sama dengan 10 mil di lapangan. Jadi 1 inci sesuai dengan 5 mil di lapangan, oleh karena itulah skalanya 1 berbanding 5. Bila diubah ke dalam bentuk skala angka sebagai berikut. 1 inci sama dengan 5 mil, yang berarti 5 dikali 63.360 sama dengan 316.800 inci. Jadi skala angkanya yaitu 1 berbanding 316.800. Yang kelima, mengubah skala dengan sistem grid bujur sangkar atau grid square. Sistem grid bujur sangkar disebut juga metode Union Z. Contoh, peta dengan skala 1 berbanding 200.000 ubahlah menjadi skala berskala 1 berbanding 100.000. Penyelesaiannya, X sama dengan 200.000 per 100.000 dikali 1 cm sama dengan 2 cm. Bila digambarkan bentuk petanya sebagai berikut. Dapat diperhatikan ya. Gambar bujur sangkarnya. Cara menentukan skala peta. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai peta yang tidak ada skalanya, padahal mungkin kita membutuhkannya. Apabila mengalami kejadian ini, maka cara menentukan skala peta dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan 2 jarak tempat di peta dengan jarak kedua tempat di lapangan. Contoh, jarak antara Jakarta dan Bekasi di lapangan 20 km atau 2 juta cm. Di peta, jarak keduanya 50 cm. Tentukan skala petanya. Skala peta tersebut adalah 2 juta per 50 sama dengan 40.000. Sehingga skala petanya sama dengan 1 berbanding 40.000. Membandingkan dengan peta lain yang luasnya sama dan telah diketahui skalanya. Contoh, jadi terdapat ada peta 1 dan peta 2 dalam gambar itu. AB yaitu 20 cm dengan perbandingan 1 berbanding X, dan AB yang kedua yaitu 4 cm dengan skalanya 1 berbanding 50.000. Ukur jarak 2 tempat yang diketahui dalam kedua peta itu. Peta 1 jarak AB sama dengan 20 cm. Peta 2 jarak AB sama dengan 4 cm. Pada peta 1 jarak AB di lapangan sama dengan 2 dikali 50.000 cm sama dengan 100.000 cm. Pada peta 2 jarak AB sama dengan 20x. X cm sama dengan 200.000 cm, sehingga X sama dengan 10.000 cm. Jadi skala peta 1 sama dengan 1 berbanding 10.000. Dari penyelesaian contoh soal tersebut dapat dibuat kesimpulan rumusan sebagai berikut. P2 sama dengan J1 dikali P1 per J2. Dengan keterangan jarak J1 sama dengan jarak yang sudah diketahui skalanya. J2 sama dengan jarak yang belum diketahui skalanya. P1 sama dengan penyebut skala peta yang sudah diketahui.
P2. Penyebut skala peta yang dicari. Bila data-data soal di atas dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh P2 sama dengan 4 dikali 50.000 per 20 sama dengan 200.000 per 20 sama dengan 10.000. Jadi skala petanya adalah 1:10.000. Yang kedua yaitu membandingkan kenampakan dalam peta yang sudah pasti ukurannya. Contoh, dalam peta terdapat lapangan sepak bola panjang lapangan 100 meter sama dengan 10.000 cm. Jadi skala lapangan sepak bola tersebut adalah 1:10.000. Yang ketiga yaitu menentukan 2 titik di peta yang belum ada skalanya atau peta X, misalnya titik AB dengan arah utara selatan. Setelah itu, menghitung jarak 2 titik dan selisih derajat garis lintangnya. Perlu Anda ingat bahwa jarak tiap satu garis lintang sama dengan 111 km dan 1 derajat sama dengan 60 detik. Contoh, jarak AB di peta X sama dengan 50 cm. Selisih garis lintangnya sama dengan 30 detik. Berapa skala peta X? Penyelesaiannya yaitu 30 detik sama dengan 30 per 60 dikali 111 km sama dengan 55,5 km sama dengan 5.550.000 cm. 50 cm di peta X sama dengan 5.550.000 cm di lapangan. Skala di X sama dengan 50 berbanding 5.550.000. Jadi skala peta sama dengan 1:1.110.000. Pada peta topografi atau peta kontur di Indonesia berlaku rumus CI sama dengan 1:2000 dikali penyebut skala. CI atau control interval adalah selisih ketinggian antara 2 garis kontur yang dinyatakan dalam meter. Kontur interval sering disebut jarak antara garis kontur. Garis kontur yaitu garis yang pada peta yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan air laut. Perhitungan CI misalnya pada peta kontur Indonesia yang berskala 1:100.000. Berapa CI-nya? Jawab. Penyelesaiannya yaitu CI sama dengan 1:2000 dikali 100.000 sama dengan 50 meter. Kembali ke contoh peta kontur yang belum ada skalanya. Contoh, suatu peta kontur dengan CI sama dengan 50 meter. Berapakah skala peta tersebut? CI sama dengan 50 meter. 50 sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Jadi penyebut skala sama dengan 100.000. Ini berarti skala peta kontur tersebut adalah 1:100.000. Cara mengukur jarak berbelok-belok dengan seutas benang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan seutas benang yang agak besar, misal benang kasur. Yang kedua, berilah tanda pada peta di bagian yang akan diukur. Yang ketiga, ukurlah dengan benang yang sudah dipersiapkan. Yang keempat, tekuklah benang mengikuti jarak objek yang diukur, seperti jalan yang berbelok. Benang juga harus ikut dibelokkan. Yang kelima, jarak yang diukur pada peta misalnya 50 cm antara kota A dengan kota B. Yang terakhir yaitu sesuaikan dengan skala garis, misalnya skala yang ada 1:50.000, maka jarak antara kota A dan B di lapangan sama dengan 50 cm dikali 50.000 sama dengan 2.500.000 cm sama dengan 25 km. Hingga didapatkan pola sebagai berikut. Titik-titik itu merupakan benang. Kita uji latihan yuk dengan mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu cara menghitung skala peta. Jarak antara kota Bandar Lampung dan Pringsewu pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya antar kota-kota tersebut adalah 40 km. Berapakah skala peta tersebut dalam satuan cm? Jarak di peta yaitu 2 cm, jarak sebenarnya yaitu 40 km. Skala peta yaitu 2 cm berbanding 4 juta
cm. Dengan begitu, skala pada peta tersebut adalah 1:2 juta. Contoh soal selanjutnya yaitu cara menghitung jarak sebenarnya berdasarkan skala peta. Pada peta berskala 1:20 juta, jarak antara kota B dan kota C adalah 3 cm. Berapakah jarak sebenarnya antara kota B dan kota C? Jarak pada peta 3 cm. Skala pada peta sama dengan 1:20 juta. Jarak sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 20 juta per 1. Jadi jarak sebenarnya antara kota B dan C adalah 60 juta cm atau 60 km. Contoh soal yang terakhir yaitu cara menghitung luas sebenarnya dari skala denah. Dono akan membuat taman berbentuk lingkaran. Sebelumnya, Dono membuat gambar tamannya yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Jika skala denah 1:100, maka berapakah meter persegi luas taman yang dibuat oleh Dono? Jari-jari pada gambar yaitu 14 cm, skala yaitu 1:100. Jari-jari sebenarnya sama dengan jari-jari pada gambar per skala. Jari-jari sebenarnya sama dengan 14 dikali 100 sama dengan 1400 cm atau 14 meter. Luas taman sebenarnya adalah 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 616 meter persegi. Quotes of this lesson is Maths King of Arts, Queen of Science. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, you can find me at IG @pinassalsabila69 dan di email saya yaitu pinassalsabila0609@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe dan like video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.